Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Bersama dengan para malaikatmu kami boleh memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Terus berikan kepada kami api penyembahan itu Tuhan di hati kami. Kami mau Tuhan menjadi penyembah-penyembah seperti yang Kau cari. Kami mau hidup di dalam roh dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mau melihat apa yang Engkau rencanakan jadi Tuhan. Atas kami, atas kota kami, atas bangsa kami, atas dunia ini Tuhan. Karena Engkau Tuhan, tidak ada yang dapat melawan akan Engkau Tuhan. Semua rencana-Mu pasti terlaksana. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Beri kami hikmat dan pengertian yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Potensi penyembahan tak penyembah ya, saya akan share tentang Yesaya 61 ayat 1 ya. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nah, urapan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu membuat kita berani. Ya. Orang kalau diurapi oleh Tuhan lebih berani yang saya perhatikan gitu ya. Terus kita nih berani untuk menyampaikan kabar baik, berani untuk menyampaikan Injil, berani untuk menghiburkan orang-orang yang sedih, untuk memberitakan bahkan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang tawanan tidak saja orang-orang tawanan secara jasmani, tetapi terutama orang-orang yang jiwanya tertawan, yang rohnya tertawan oleh kuasa gelap. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia ada di dalam keterpenjaraan. Banyak yang tidak menyadari. Tapi orang lain bisa melihat orang ini ada di dalam keterpenjaraan atau tidak. Ya kelihatanlah kalau menurut mata yang orang yang tidak mengalaminya gitu ya. Bukan yang bersangkutannya bisa melihat orang ini tidak bebas gitu ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita membutuhkan roh Tuhan Allah itu. Supaya kita bisa memberitakan apa yang Tuhan mau. Apalagi di masa-masa yang akan datang, masa-masa kesukaran itu ya. Kalau kita bisa memberitakan suara Tuhan itu penuh dengan kuasa. Seperti ada lagu yang mengatakan suddenly a touch of heaven. Tiba-tiba ketika kita memberitakan kuasa Tuhan itu dinyatakan dari surga. Dan semua orang yang dijamah oleh Tuhan, yang dilawat oleh Tuhan mengalami pembebasan, mengalami kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Allah kita adalah roh. Jadi di mana ada roh Allah, ketika ada roh Allah melawat, di situ ada kemerdekaan. Kita harus ingat itu ya. Nah, puji-pujian adalah aksi yang digerakkan oleh iman. Jadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita itu harus dengan iman menghayati akan setiap kalimat-kalimat. Nah, kalau itu dinaikkan oleh orang percaya, hal itu dapat menarik akan surga turun ke bumi dan kemuliaan Allah dinyatakan. Kemuliaan Allah itu dinyatakan ketika kita puji-pujiannya dengan segenap hati dan kekuatan kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh membebaskan diri kita gitu ya. Seperti ada lagu gini nih. Lupakanlah dirimu, pandanglah wajahnya dan sembah Dia Tuhan. Ketika kita menyembah
Dia menyembah Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, berarti yang fokusnya kita ini harus Yesus. Jadi ketika kita berkumpul dalam nama Tuhan, kita harus fokusnya Tuhan. Di dalam pujian dan penyembahan juga kita harus benar-benar melupakan diri kita, melupakan gengsi kita, melupakan rasa malu kita, yang kebanyakan dari kita masih masih dikuasai oleh rasa malu itu, jadi sehingga tidak bebas ya. Lupakanlah dirimu, pandanglah wajahnya dan sembah dia, gitu ya. Lagunya seperti itu ya. Nah, penyembahan itu adalah kunci untuk membukakan pintu-pintu alam roh. Pintu-pintu alam roh. Kan puji-pujian itu merupakan penyembahan di alam roh kan. Nah, hal itu tersedia juga bagi kita. Jadi kalau kita membukakan pintu-pintu alam roh dengan penyembahan, kita tahu kita juga bisa membuka pintu-pintu alam roh dengan penyembahan kita, gitu ya. Kita lihat Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, siapa itu? Nah, kita tahu bahwa itu adalah judul daripada Yesaya 9 itu adalah kelahiran Raja Damai. Jadi Yesus Kristus yang disebut besar kekuasaannya, damai sejahtera, tidak akan dan di atas tahta Daud. Kenapa? Karena Yesus itu adalah keturunan Daud. Ditulis di situ di atas tahta Daud. Dan dikokohkan, suatu negara bisa kokoh jika adil dan kebenaran diberlakukan di negara itu. Jadi bisa adil dan benar. Itu kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini ya. Nah, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau kelahiran Raja Damai berarti itu Yesus kan. Di situ dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahu Yesus. Pemerintahan kerajaan Allah ada di atas bahu Yesus. Saya tadinya nggak ngerti, saudara, nggak ngertinya gini, karena banyak kenapa gitu ya disebutnya kunci Daud. Terus saya mikir di atas tahta Daud. Oh, ditaruh di bahunya. Kenapa bahunya? Oh, Daud itu melambangkan Yesus ya, melambangkan Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Di atas keluarga Daud. Jadi saya mikir, oh yang dimaksud adalah Yesaya 22 ayat 24 dulu. Dan pada 22 ya, 22 dulu, Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang membuka. 23. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk beserta segala perkakas yang kecil dari piring pasu sampai periuk belanga. Nah, di sini dikatakan ditujukan kepada Daud. Daud itu siapa? Penyembah. Daud itu siapa? Pahlawan. Daud itu bisa dikatakan kan nabi. Nah, Daud itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud itu adalah orang yang
penuh dengan urapan Tuhan. Daud itu melakukan apa yang Tuhan mau. Daud itu membawa tabut, pembawa tabut. Jadi dengan puji-pujian dan penyembahan itu Daud itu pembawa. Dia tuh raja yang luar biasa gitu ya. Nah, dia juga disebut raja kan, disebut raja juga. Nah, Daud itu benar-benar selalu mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi orang yang seperti Daud itu yang Tuhan mau, orang yang Tuhan cari. Makanya ada firman yang mengatakan, aku mencari akhirnya aku nih ketemu si Daud anak Isai gitu ya. Di itunya ada. Coba kita lihat Matius 16 ayat 13 sampai 19. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, nanti dulu sebentar. Nah, kita nih harus bisa menjawab, umpama pertanyaan itu ditujukan kepada kita. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata kamu, kata kita nih pribadi lepas pribadi, siapakah anak manusia itu? Saya sering bertanya sama anak-anak anak yang mau dibaptis. Setelah pelajaran saya tanya, menurut kamu Yesus siapa? Kadang-kadang mereka malu, kadang-kadang mereka mungkin nggak tahu, mungkin nggak berani jawab, mungkin takut salah. Nah, tapi kita pribadi harus punya kesaksian, siapakah anak manusia itu? Karena kita harus mempunyai kesaksian tentang Yesus itu siapa. Dan kita harus pegang teguh. Jadi jangan sekedar cuma, oh Yesus menyembuhkan saya, oh Yesus ini, itu kecil saudara. Tapi kita harus punya pengalaman, pewahyuan yang Tuhan kasih tahu ke kita. Yesus itu siapa? Karena kita lihat di dalam Matius 16 ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Pada pribadi orang-orang ya, siapakah aku ini? Terus, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi di atas pengakuan Simon, di atas pengakuan Simon itu adalah pewahyuan dari Bapa. Terus 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi begini saudara, kita harus mempunyai pewahyuan akan siapakah Yesus di dalam hidup kita. Nah, di atas pengakuan kita, penyataan kita ini, kita itu berdiri di atas batu karang. Sehingga pengakuan kita ini tidak akan membuat kita goyah. Jangan kita sekedar jadi orang percaya yang sekedar terima Yesus, lagi altar call terima Yesus sudah, terus kita senang-senang bersuka-cita gitu ya. Ikut kelompok-kelompok Kristen, kelompok-kelompok orang percaya, ikut pertemuan, ikut perkumpulan, tetapi ketika kita menghadapi masalah, kita ini goyah. Ketika kita ada dalam pergaulan, kita tahu pergaulan harus hati-hati, kita mulai goyah. Dan lama-lama hanyut tanpa terasa, kentir dibawa oleh perkataan-perkataan manusia. Kita harus punya pewahyuan, siapakah Yesus bagi kita secara pribadi. Dan kita senantiasa mengucapkan, engkau Yesus adalah Rajaku, Tuhanku, apa-apa sebutkan. Jadi jangan sekedar satu, yaitu juru selamat. Jangan, Tuhan mau kita progresif. Banyak hal yang kita dapatkan dari Tuhan dan kita buat pengakuannya. Dan Tuhan bilang, Tuhan akan mendirikan jemaatku, jemaatnya Tuhan loh. Jemaatnya Tuhan, bukan jemaat daripada sekedar perkumpulan orang-orang Kristen, enggak. Alam maut tidak akan menguasainya, kematian tidak akan menguasainya. Terus ayat 19.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kalau di bahasa Inggris kalau nggak salah kunci-kunci ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, kita seringkali menggunakan ayat ini tentang kunci-kunci kerajaan surga ya. Kita waktu saya pertama kali ikut dalam doa peperangan gitu ya, baru belajar ya. Saya ikutnya sama orang yang sudah pengalaman banyaknya. Bikin formasi bintang Daud, tok, bintang Daud. Aduh, bintang Daud adanya enggak ada tulisan bintang Daud, enggak ada kan ya. Formasi bintang Daud, ya bintang Daud sebintang. Tapi yang dimaksud apa saya tuh enggak ngerti saudara. Saya simpen dalam hati seperti Maria menyimpan itu dalam hatinya. Saya akan pelajari. Saya cuma nurut aja sama pemimpin saya. Ya saya kamu duduk sana, kamu duduk. Kamu berdiri sana, dia diatur nih sama dia. Deklarasikan, ini. Kita sama-sama ya, dia ngangkat tangan dan kita mendeklarasikan sama-sama. Oh, saya baru ngerti. Tapi yang saya pikir bintang Daud itu apa? Dalam pertumbuhan, pemerintahan. Kerajaan Allah itu lambangnya bintang Daud ya. Bintang Daud. Nah jangan salah, saya juga diajarin begini. Pintu gerbang kota. Nanti katanya, pintu gerbang tuh di atasnya ada bintang katanya. Apa iya gitu ya. Saya waktu keliling pintu gerbang mana sih pintu gerbang kota ini? Saya lihat yang mana yang ada bintang. Oh, dikasih tanda bintang juga, saudara. Itu lambang pemerintahan ada di atasnya. Coba kapan-kapan kalau kita akan perhatikan lagi. Ya, itu yang saya baru pelajari ya. Nah, kita lihat ya. Yesus memberikan kunci kerajaan surga. Ya, itu kunci Daud ya. Kenapa? Karena Yesus itu adalah kepala gereja. Ya, di sini kan maksudnya gereja. Kepala gereja huruf besar ya. Kepala. Ya, kita adalah tubuhnya. Nah, ditaruh di atas bahu. Bahu tuh di mana sih? Di kepala atau di tubuh? Bahu kan di tubuh ya enggak? Jadi kita jemaat Tuhan itu yang adalah tubuhnya dikasih kunci Daud, saudara. Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi gereja Tuhan haruslah gereja yang menyembah Tuhan. Bukan yang sekedar menyanyi dan kaki goyang-goyang, bukan. Menyembah Tuhan, ngerti kebenaran. Menerobos semua alam roh. Yang penguasa-penguasa ini adalah kegelapan. Kita harus menerobos. Semua. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya. Orang-orang yang menyembah adalah semua orang yang punya potensi membuka pintu-pintu yang tidak dapat ditutup oleh apapun dan menutup pintu-pintu yang tidak dapat dibuka. Kita tahu, saya kalau nah, di situ kita datengin, kita ngomongnya apa gitu ya. Itu juga saya pelajari gitu ya. Jadi saudara-saudara nih kalau belajar, kalau baca Alkitab, pelajari mana ayat-ayat yang berhubungan dengan peperangan ya. Saya ingat ya, hai pintu yang berabad-abad tertutup, terbukalah supaya masuk raja kemuliaan. Di tempat-tempat penyembahan ada pintu-pintu yang tidak boleh dibuka. Nah, kita harus memperkatakan itu supaya masuk raja kemuliaan. Ya biarin itu tertutup secara jasmani, tetapi di alam roh sudah ditembus. Kita perkatakan firman dengan iman. Jadi kuasa itu bekerja ya. Nah, contohnya lagi ya, yang saya mau kasih itu contohnya benar. Nah, kita lihat bahwa kita nggak akan baca ya, tapi Mazmur 148 dan 150 itu mengatakan ciptaan Tuhan itu hidup, menyanyikan puji-pujian dan penyembahan kepada Allah.
langit, bumi, bahkan segala yang bernafas memuji Tuhan. Saya cuma kalau segala yang bernafas memuji Tuhan. Kalau burung ya kelihatannya memuji ya, kalau burung gitu ya. Kalau pohon-pohon juga ya kelihatannya kalau melambai-lambai, nyiur melambai itu lagi memuji Tuhan gitu. Bunyi kertau, kalau gerakan roh Allah mulai bunyi desau pohon kertau kan bunyi gitu ya. Wah itu luar biasa. Nah cuma langit dan bumi ternyata memuji dan menyembah Tuhan walaupun itu tuh statis ya. Kalau saya cuma ingat ini, semua bunga ikut bernyanyi, bersukalah hatiku tak apa ya, ada kan lagu itu seperti itu saudara. Nah, jadi kalau umat manusia tidak mau mengakui, tidak mau menyatakan, tidak mau memuji Tuhan atau tidak mampu memuji Tuhan gitu ya. Ketika Tuhan melawat, manusia diam aja, tidak mau mengakui. Enggak bilang, oh Tuhan engkaulah rajaku, engkau anak Daud, engkau apa-apa gitu ya. Diam aja. Tuhan bilang, alam akan dibuat oleh Tuhan untuk memuji Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan alam. Kita lihat Lukas 19 ayat 37 sampai 40. Jadi orang Kristen itu harus bergerak. Jangan bleger bae. Istilah Cirebonnya bleger bae. Tidak punya, Tuhan udah kasih kita anggota-anggota tubuh. Kita harus gunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lukas 19 ayat 37 sampai 40. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Terus kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja di dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Terus sampai 40 ya. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, risih rupanya dengarnya ya, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Alam pun akan Tuhan buat untuk meresponi lawatan Tuhan. Maka batu ini akan berteriak. Nah saya belum ketemu bagaimana alam seperti yang saudara lihat sekarang ini terjadi. Maksud saya bencana. Saya tahunya ini aja ya. Nah terus sini dikatakannya maka batu ini akan berteriak ya, ayat 40 benar. Nah jadi kita manusia ini punya roh. Kita nih makhluk roh. Orang yang setiap roh itu pengennya menyembah. Nah siapa yang kita sembah? Kalau kita menyembah orang animisme dulu kan, wah pohon besar nyembah pohon. Wah gunung ajaib, gunung. Wah apa-apa. Nyembah karena punya roh. Kita orang yang punya roh yang sudah dilahirkan kembali. Kita mau menyembah pada Allah kita yang hidup. Dan kita harus menghidupkan roh kita. Yang di dalam kita ini harus dihidupkan dengan pujian dan penyembahan. Coba kalau saudara menyanyi, ya, memuji, menyembah dengan segenap hati. Ada satu getaran yang dari dalam keluar. Coba diperhatikan. Nah ini kesaksiannya. Saksian dari Kisah 16 ayat 16 sampai 25 semua juga udah tahu tentang Paulus dan Silas. Ya. Kisah 16 ayat 16 sampai 25. Ayat 16 dulu. Pada suatu kali ketika kami pergi, kami itu Paulus dan Silas. Kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Kerjanya itu pakai tenungan ya. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Terus,
Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, manusia sabar-sabar juga lama-lama meledak juga kan. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, karena mereka biasa nanya-nanya gitu ya sama si tukang tenun itu, perempuan yang penenung itu, maka mereka nggak bisa nanya lagi karena roh setan sudah diusir ya, roh tenung sudah diusir. Mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, pakai alasan ya. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Enggak adil kan? Setelah mereka berkali-kali didera, berkali-kali jadi sakit kan? Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kita membayangkan diri kita ya, udah badan sakit karena didera, dipasung nggak bisa bergerak. Mau ngerjain apa lagi? Selain kita memberikan, kita ingat yang bisa membebaskan kita. Jadi ingat ya, ketika saudara di tengah-tengah masa kesukaran, saudara menghadapi banyak masalah, banyak persoalan, udah nggak bisa apa-apa lagi. Badan sudah pegelah, sakitlah, kaki nggak bisa bergerak, nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi saudara masih punya mulut bersyukur. Naikkan korban pujian syukur kepada Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Jadi pujian penyembahan itu harus senantiasa kita berikan kepada yang layak untuk menerimanya. Jadi kita memuji dengan segenap hati. Dan kita lihat di ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi luar biasa ya, karena ada roh Allah melawat maka semua digoncangkan. Apa ini kunci yang membelenggu mereka terlepas. Terus pintu-pintu terbuka. Tidak hanya Paulus dan Silas saja yang alami, tapi semua orang yang mendengar mereka menyanyi. Mungkin mereka akhirnya kan nyanyian kan diulang-ulang, lama-lama mereka bisa nyanyi kan. Banyak kan orang-orang juga bisa menyanyi, apa ya lupa saya. Kalau ada di itu tuh, di konten lagu apa itu masuk, sempat viral lah pokoknya, darah Yesus gak tahu apa, lupa lah pokoknya. Nah, maka orang-orang juga ikut menyanyi dan mereka ngalami sesuatu yang dari Tuhan. Tuhan turun tangan, dibebaskan ya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ingat ya, saudara, walaupun menghadapi fakta ya, kita harus benar-benar memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Lagu itu lagi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat Allah terbuka bagiku. Ya, rasakan kuasa Allah turunlah. Nah, pujian pengagungan adalah kunci untuk mengangkat jiwa dan hati kita. Saya pernah ngalami tertekan sekali saudara. Saya masuk kamar, saya doa, saya muji Tuhan, saya naikkan pujian penyembahan, saya melupakan diri saya, pokoknya sendirian saya di kamar ya. Udah selesai, saya plong, kering, ada bel ngasih tahu ke saya. Orang itu bilang,
memang kamu dibebankan untuk itu, Pek. Lah, jadi mesti mau tidak mau saya harus ngejalanin itu. Jadi ya sudah, saya jalani ya, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan ya. Jadi kita kan, padamu Tuhan ku angkat jiwaku, padamu Tuhan ku serahkan hidupku, padamu aku percaya. Nggak tahu lah kata-kata yang belakang. Ya nggak ingat. Tadi mau tercatat ya. Pokoknya ingat, cuma pada Tuhan kita mengangkat hati dan jiwa kita. Ya kepada manusia juga kita perlu ya, kadang-kadang kita perlu cerita gitu, tapi pada orang-orang tertentu gitu ya, bukan pada orang yang tidak kenal Tuhan gitu ya. Tapi kita ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita merasakan kuasa Allah itu luar biasa sekali ya. Maka puji-pujian itu mematahkan semua belenggu-belenggu yang membuat kita terpasung ataupun terpenjara. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8, ayat terakhir. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Kita pengen jadi jemaatnya yang Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku, Yesus Tuhan, telah membuka pintu bagimu, tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jadi kalau Tuhan sudah buka, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Sion sudah dibuka oleh Tuhan, tidak ada yang dapat menutup. Ya. Aku tahu, kata Tuhan, kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Kita hidup harus menuruti firman Tuhan. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Apapun yang kita hadapin, jangan pernah menyangkal nama Tuhan, supaya kita bisa menggunakan kunci yang Tuhan sudah berikan pada kita. Itu aja yang saya bisa bagikan. Tuhan memberkati. Saudara, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Ya. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena setiap pagi tempat ini dibersihkan, atmosfernya dibersihkan dari segala sesuatu yang tidak baik. Saudara, kalau saudara pergi ke suatu tempat ya, saudara tuh bisa lihat atmosfernya, saudara bisa merasakan ini kok nggak enak ya gitu. Tapi kalau saudara begitu masuk ke gedung ini, saudara itu hampir 80-90% setiap orang yang masuk akan tempat ini, mereka merasakan atmosfernya sangat berbeda. Kenapa? Karena setiap pagi ada pujian dan penyembahan yang membuat atmosfer itu diubahkan. Kita tahu bahwa kuasa dan penguasa di udara itu dikuasai oleh segala kuasa jahat. Nah, kalau kita setiap pagi mengadakan pujian dan penyembahan, itu pujian dan penyembahan itu membuka ya, pintu-pintu yang tertutup terbuka. Sehingga kita itu bisa merasakan ada sesuatu damai sejahtera dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan sepanjang hari. Jadi saya menghimbau, ayo setiap pagi begitu bangun tidur ya, jangan pegang HP dulu. Biasanya itu tangan ini tanpa terasa lah, pengen tahu ada berita apa. Tapi belajar begitu bangun tidur, mungkin ada yang tidak tahan untuk harus pergi ke kamar mandi, ya oke lah, kita harus beresin dulu supaya nanti kalau kita doa jangan sampai kita kalau berdoa itu diganggu dengan semua kebutuhan jasmani kita. Ya. Sesudah itu duduk diam di bawah kaki Tuhan, nyembah aja, nyembah. Saya percaya dengan menyembah atmosfer dalam kamar saudara itu akan diubahkan. Seperti Paulus dan Silas. Saya bayangkan begini, lagi didera, itu perihnya luar biasa. Gak diobati loh, dipecutin itu gak diobatin. Ada darahnya, ada perihnya, mungkin badannya rada tidak enak. Disebabkan karena mungkin panas ya, merampang bahasa Jawanya.
karena digebukin kayak begitu. Terus gak bisa bergerak disebabkan karena kakinya dan tangannya dipasung dikatakan ya. Dipasung itu dengan kuatnya gak bisa bergerak. Kalau sudah duduk kakinya dipasung, tangannya dipasung, sudah gak bisa bergerak apa-apa. Sampai kalau misalnya sakit itu tidak bisa bergerak sedikit pun. Mau sedikit begini supaya tidak sakit, tidak bisa. Penuh dengan kesakitan. Saudara, belajar kalau saudara baca Alkitab itu benar-benar menghayati. Saya seringkali kalau menghayati hal itu, saya seringkali ngomong, ya Tuhan, kalau kita lagi sedikit sakit aja udah ngeluh itu. Lagi kepalanya pusing, ngeluh. Gak bisa tidur, mengeluh. Ya. Perutnya gak enak, mengeluh. Sedangkan ini Paulus dan Silas itu dalam keadaan seperti itu. Tapi apa yang dia lakukan? Tetap menyembah dan memuji Tuhan. Begitu dia melakukan pujian dan penyembahan, atmosfernya itu berubah. Di dalam ruangan itu atmosfer berubah. Akibatnya orang-orang yang lain yang menderita juga seperti dia mereka. Juga di dalam tahanan. Mereka bisa, atmosfer itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Ya. Akibatnya transfer ke sekitarnya, mengakibatkan mereka merasakan damai. Oleh karena semuanya itu mukjizat bisa terjadi. Ya. Belajar saudara di dalam menghadapi apapun juga, belajar kita benar-benar merasakan pujian dan penyembahan itu sangat luar biasa. Mengubah atmosfer yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau terus bukakan perkara-perkara luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Betapa pujian dan penyembahan bisa mengubah atmosfer di sekitar kita. Pintu yang tertutup bisa terbuka. Kami sangat percaya akan hal ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap hari bibir mulut kami dipenuhi oleh pujian dan penyembahan. Terima kasih buat tempat ini Tuhan. Tempat ini Engkau pakai untuk pujian dan penyembahan setiap pagi. Kami mengucap syukur untuk semua dan semuanya ini. Bapa yang di surga, pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau sendiri yang akan terus beracara di setiap acara hari-hari ini Tuhan. Tempat ini terus dipakai untuk menyambut, merayakan sukacita karena Engkau sudah datang dan mau menebus dosa kami. Biarlah Engkau selalu hadir dan matamu disukakan, hatimu disukakan dengan apa yang kami lakukan hari-hari ini. Bapa, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan melakukan lawatan buat bangsa kami. Di setiap pulau-pulau sampai di semua benua. Kami mohon lawatan-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami ini. Biarlah Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk Bapak Presiden dan semua staf untuk dapat menjalankan roda pemerintahan negara kami penuh dengan kuasa yang daripada-Mu. Bapa yang di surga, sungguh kami mau menyerahkan semua dan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang terbaik buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan kepada bangsa dan negara kami ini keadilan yang sesungguhnya Tuhan. Keadilan yang benar, bukannya keadilan diri sendiri. Tapi semua diterapkan dengan penuh keadilan yang berasal daripada-Mu. Bapa, kami berdoa pada saat ini tentang keadaan cuaca dan musibah-musibah yang kami banyak mendengar terjadi di mana-mana. Kami berdoa saat ini.
Engkau tahu keadaan kota kami sudah tutup semua pintu gerbang, kami sudah patok pintu-pintu dan pantai Tuhan. Selanjutnya kami persembahkan kepadamu, biarlah Engkau menghindarkan terutama Tuhan buat daerah pantai. Engkau tahu banyak sekali penduduk di daerah situ yang mengalami kemiskinan. Biarlah Engkau yang menolong supaya jangan sampai terjadi perkara-perkara yang membinasakan dan membuat korban yang banyak di daerah pantai Tuhan. Bapa, kami sungguh menyerahkan semua dan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang berdaulat atas bangsa kami, Engkau berdaulat atas negara kami. Kami juga berdoa saat ini untuk perekonomian di bangsa kami. Biarlah Engkau yang turun tangan untuk mengenai masalah perekonomian ini. Engkau yang akan mengatur, karena kami tahu yang pengaturan-Mu itu sangat sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami tetap meminta kepadamu daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu. Berikan kepada kami ya Tuhan daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Supaya dalam tubuh kami semua virus-virus, semua bakteri, semua sakit penyakit, kelemahan-kelemahan dalam tubuh kami diusir oleh daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Kami percaya dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memiliki hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh hidup kami ya Tuhan. Menjamah akan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami ada dalam kontrol yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau babat habis Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, berkati tangan kami Tuhan. Berkati kaki kami Tuhan. Supaya dalam perjalanan kami hari ini, apa yang kami jalani dan apa yang kami kerjakan, semuanya Tuhan mendatangkan berkat buat kami. Sehingga tidak ada kegagalan dalam hidup kami. Biarlah Kau pimpin perjalanan kami. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.